Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yes, satu Pramuka, satu Indonesia, satu suara, NKRI, harga mati. Adik-adikku peserta MPLS SMK Negeri 1 Luragung yang kakak banggakan. Kali ini kakak akan memberikan materi tentang kepramukaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Adam Mulena. Kakak mengajar di Produktif Multimedia. Mungkin adik-adik semuanya pernah mendengar apa dengan kata pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda National Prajavindsdaris Organisatie atau NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan oleh Belanda Jong Indonesische Prajavindsdaris Organisatie JIPO. Adik-adik peserta MPLS yang kakak banggakan, di SMK Negeri 1 Luragung memiliki nama gugus depan yaitu Rangga Kencana Kencanawati. Dasar hukum atau landasan hukum kenapa gerakan pramuka harus dilaksanakan di dunia pendidikan adalah yang pertama berlandasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka disusun untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Berikutnya yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Berikutnya keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Selanjutnya, sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan dua sistem, yaitu blok diberikan kepada seluruh siswa kelas 10 pada materi MPLS secara reguler berdasarkan peminatan. Selanjutnya adalah tujuan kegiatan kepramukaan secara garis besar atau umum. Tujuan kegiatan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Tujuan khususnya adalah memperkenalkan materi dasar kepramukaan kepada calon peserta didik baru dalam masa MPLS, menumbuhkan minat peserta didik baru agar secara sadar mengikuti kegiatan kepramukaan. Di kepramukaan ada beberapa penjelasan tentang prinsip dasar, metode kepramukaan, dan juga kode kehormatan. Yang pertama kita akan bahas tentang prinsip dasar. Nilai-nilai kepramukaan yang penting meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah airnya, peduli terhadap sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, serta taat pada kode kehormatan gerakan pramuka. Metode kepramukaan, sistem pendidikan diri sendiri yang progresif berdasarkan interaksi sejumlah elemen. Sistem berkelompok, kehadiran orang dewasa yang menstimulasi, sistem tujuan dan aktivitas yang progresif, belajar dengan mengerjakan langsung, learn by doing, kepatuhan pada janji dan ketentuan moral, satya dan dharma,
Kiasan dasar kehidupan di alam, belajar melalui bermain dan melayani orang lain. Kode kehormatan, kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatannya sendiri. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma. Di penegak ada yang namanya juga Trisatya dan Dasa Dharma. Berikutnya adalah perkembangan pramuka sesuai usia. Anggota pramuka dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega. Siaga dimulai dari usia 7 tahun hingga 10 tahun. Penggalang 11 hingga 15 tahun. Masa SMP. Penegak usia 16 sampai 20 tahun, masa SMA. Dan pandega masa 21 hingga 25 tahun atau di masa perkuliahan. Masing-masing tingkatan pramuka, anggota pramuka memiliki tingkatan masing-masing. Pada anggota siaga itu ada yang namanya siaga mula. Kemudian naik lagi menjadi siaga bantu, dan terakhir adalah siaga tata. Usia penggalang, ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Dan di penegak ada yang namanya penegak bantara dan juga penegak laksana. Dari 3 tingkatan itu, yang paling tinggi dari setiap tingkatan siaga penggalang penegak adalah pramuka Garuda. Jadi ada pramuka siaga Garuda, ada pramuka penggalang Garuda, dan juga ada pramuka penegak Garuda. Gugus depan adalah wadah menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan. Pramuka merupakan satuan terpisah. Jelas kenapa diajarkan menjadi satuan terpisah? Karena antara pramuka putra dan putri harus terpisah. Gugus depan itu berupa angka dengan kode kabupaten dan kode sekolah. Contoh gugus depan kita yaitu 06.075 atau 06076. Satu ambalan maksimal 40 orang dan satu sangga terdiri dari 5-10 orang. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pramuka Gudep 0806075 0806076 ya. Selamat bergabung adik-adik semuanya. Nanti setelah kalian mengikuti latihan rutin setiap hari Jumat, kalian akan dilantik menjadi anggota bantara dan ada anggota kehormatan ya. Jadi untuk menjadi anggota pramuka tetap, setelah kelas 10 selesai, kalian naik ke kelas 11, kalian bisa mengikuti menjadi anggota pramuka tetap ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di latihan rutin kepramukaan setiap hari Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.